Halo rekan-rekan mahasiswa sekalian, jumpa kembali dalam kelas kolaborasi kerjasama antara ITG dan Undana. Di pertemuan yang keempat dan kelima, kita akan belajar tentang pemrosesan awal dari dataset yang akan terbagi di dalam 4 tahapan. Yang pertama itu data cleaning, kemudian data transformation, kemudian nanti kita akan lanjutkan di pertemuan kelima, yaitu data reduction dan data integration. Rekan-rekan sekalian, kita akan memulai dari data cleaning. Data cleaning di sini adalah proses kita mencari, kita mengidentifikasi kesalahan yang terjadi pada data. Kesalahan seperti apa? Kesalahan ya bisa saja terjadi inkonsistensi data, atau terjadi duplikasi pada data, atau bisa juga ada nilai pada atribut atau kolom yang nol atau hilang, yang tidak ada nilainya di dalam dataset kita. Setelah kita mencari, kita menemukan, kita mengidentifikasi, dan kita temukan bahwa masih ada terjadi kesalahan-kesalahan yang tadi, maka kita harus memperbaikinya. Nah, kenapa data cleaning ini menjadi penting? Karena kita harus pastikan bahwa data yang nanti akan kita mining atau kita analisis itu punya kualitas data yang baik. Data yang bersih, data yang sudah di-clean itu menghasilkan analisis yang lebih akurat. Dan alasan yang lain kenapa perlu dilaksanakannya cleaning pada data, kita menghindari adanya noise yang bisa mempengaruhi hasil dari analisis kita. Ya, kita akan membahas langkah-langkah dalam pembersihan data. Yang pertama, handling missing data. Kita mencari data-data yang mana pada atribut atau kolomnya tidak memiliki nilai atau nilainya hilang. Nah, yang harus kita lakukan dalam penanganan data yang hilang ini adalah bisa kita hapus atau bisa juga kita menginput dengan nilai yang ada, sehingga tidak terjadi kekosongan pada atribut atau kolom tersebut. Kemudian langkah yang kedua, removing duplicates. Kita menemukan data-data pada dataset kita itu ada yang duplikat. Ketika hal terjadi, maka yang harus kita lakukan adalah kita menghapus entry data yang duplikat. Dan langkah yang ketiga adalah handling outliers. Kita menemukan ada outliers pada dataset kita. Bagaimana cara menemukannya? Bisa kita gunakan metode statistik. Contohnya, kita menguji menggunakan set score, atau kita mengukur seberapa jauh suatu data pada dataset kita dari rata-rata dalam standar deviasi yang kita gunakan. Misalnya data yang memiliki set skornya di atas 3 atau kurang dari 3, kita anggap sebagai outliers. Nah, data yang dianggap sebagai outliers tadi itu harus kita hapus. Kemudian langkah yang keempat dalam data clean yaitu fixing structural errors. Kita mengoreksi kesalahan ejaan, bisa juga format tanggal, atau inkonsistensi dalam data. Untuk melakukan data clean ini, kita juga bisa menggunakan tools. Software yang umumnya digunakan itu kita bisa menggunakan Microsoft Excel. Ada fitur-fitur yang ada fungsi-fungsi yang bisa digunakan. Misalnya, ketika kita akan menghapus duplikasi, kita bisa menggunakan fitur remove duplicates. Kemudian kita bisa juga menggunakan Python, kemudian bisa juga menggunakan SQL. Dengan fungsi pada SQL, kita menghapus pada database atau kita mengupdate pada database untuk memperbaiki data kita. Selanjutnya, kita akan membahas beberapa contoh kasus dalam melakukan pembersihan data. Saya menggunakan SQL di sini. Contoh kasus yang pertama, misalnya kita punya tabel penjualan. Dari tabel penjualan itu pada kolom harga atau atribut harga
Setelah diidentifikasi, terdapat beberapa nilai yang hilang atau nol. Maka solusi yang bisa dilakukan di SQL adalah kita mengupdate tabel penjualan itu, kita mengganti nilai yang hilang yang tadinya tidak ada nilai itu, mengganti dengan nilai rata-rata harga dari data yang sudah ada. Kemudian, eh, setelah kita mengidentifikasi dataset kita, ternyata didapati bahwa pada tabel penjualan di kolom kategori produknya juga ada beberapa nilai yang hilang atau bernilai nol. Maka solusi yang bisa kita lakukan dalam menangani persoalan seperti ini untuk membersihkan data, maka bisa saja kita mengganti atau mengisi nilai yang hilang tadi dengan kategori unknown. Untuk perintah SQL-nya bisa rekan-rekan coba sehingga kita bisa mengganti, misalnya kita punya dataset, silakan teman-teman buat dataset dengan tabel penjualan yang dimana ada kategori produknya dan kalian bisa menghilangkan beberapa nilai pada kolom kategori produk. Sehingga ya ketika kita akan mengisi nilai itu pada kategori produk, maka dia yang tadinya nol langsung terganti dengan kategori unknown. Selanjutnya rekan-rekan sekalian, misalnya kita akan mendapati beberapa entry dalam dataset kita itu terjadi duplikat. Maka yang harus kita lakukan adalah kita harus menghapus data yang duplikat tadi. Nah, untuk di SQL-nya, di tahapan yang pertama, kita harus identifikasi dulu. Kita cari apakah benar bahwa data pada dataset kita itu ada yang duplikat. Setelah kita menemukan, kita segera menghapus data yang duplikat tadi. Selanjutnya, kemungkinan kasus yang sering terjadi yang bisa saja kita temui yaitu terdapat kesalahan dalam format penulisan atau ejaan. Oleh karena itu, kita harus melakukan perbaikan atau kita harus mengoreksinya. Untuk di SQL, kita bisa menggunakan perintah update dengan replace. Kita mengupdate tabel mana yang kita tuju, kemudian kita menggunakan replace untuk mengganti sesuai dengan yang kita inginkan. Langkah selanjutnya, ketika kita akan menyiapkan dataset kita, setelah kita membersihkan data, maka kita akan melakukan transformasi data. Proses transformasi data di sini adalah kita mengubah format, mengubah struktur atau nilai dari data yang ada pada dataset kita. Dengan tujuan adalah supaya dataset kita itu siap pakai untuk dianalisis. Transformasi data itu bisa dilakukan dengan kita melakukan normalisasi pada data, kemudian kita bisa melakukan standarisasi, kita mengubah nilai pada data sehingga memiliki distribusi standar. Kemudian kita juga bisa melakukan encoding. Encoding di sini berarti kita merubah data kategorikal itu menjadi numerik. Kemudian kita juga bisa melakukan aggregating yang dimana kita menggabungkan data dalam unit yang lebih besar. Misalnya kita menggabungkan dari transaksi penjualan harian itu kita menggabungkan, kita mengambil penjualan atau total penjualan dalam bulanan atau dalam tahunan itu berapa. Kemudian yang bisa kita lakukan dalam transformasi data yaitu fitur engineering. Kita membuat fitur baru dengan mengambil data dari dataset kita dengan tujuan adalah untuk meningkatkan kinerja daripada model. Untuk kasus yang pertama, ketika kita melakukan normalisasi data,
Kasusnya saya ambil misalnya, data kriteria dalam berbagai nilai dan kita ingin menormalkan dalam skala 0 hingga 1. Maka query untuk, melakukan normalisasi adalah kita, select ID kriteria, kemudian bobot kriteria, di mana kita akan melakukan, normalisasi, yaitu bobot kriteria dibagi dengan, penjumlahan seluruh bobot kriteria dari, tabel kriteria, kita tampung pada satu nilai, yaitu bobot yang ternormalisasi. Selanjutnya, di dalam, transformasi data, misalnya kita memiliki data kategorikal, seperti ya saya ambil contoh di sini, saya punya data kategorikal ada minuman, pakaian, dan makanan. Nah, dari dataset yang kita miliki, kita membuat, eee, kolom baru untuk merepresentasikan encoding dari kategorikal tersebut. Biasanya ini, terjadi ketika kita akan menganalisis aturan asosiasi, biasanya analisis keranjang belanja tersebut. Nah, di SQL ini kita bisa menggunakan perintah case untuk membuat kolom baru. Untuk contoh penggunaan perintah case bisa kalian semua coba, sehingga nanti bisa dilihat, perubahan atau hasil yang dicapai. Ya, aggregating data. Misalnya kita mau menganalisis, penjualan per bulan atau per tahun, maka yang kita data pada dataset kita itu kan berupa transaksi penjualan atau penjualan harian. Nah, untuk, aggregating data di sini kita akan ubah data penjualan harian itu menjadi data bulanan ataupun data tahunan. Sehingga fungsi SQL yang bisa kita gunakan di sini adalah fungsi date format atau extract. Nah, untuk date format atau extract ini, terlebih dahulu kita akan mengelompokkan data berdasarkan bulannya, kemudian kita akan menjumlahkan penjualan bulanan berdasarkan kelompok-kelompok bulan tadi. Untuk kasus yang terakhir, misalnya kita akan menganalisis hari penjualan. Oleh karena itu, kita bisa membuat kelompok hari penjualan itu ke dalam kelompok atau kelas weekend dan weekdays. Nah, solusi yang bisa dilakukan dengan SQL, kita mengubah bentuknya, kita bisa menggunakan fungsi day of week untuk membuat fitur baru di mana kita akan mengelompokkan hari penjualan tadi dari hari Minggu sampai dengan hari Sabtu, itu kita kelompokkan ke dalam weekend dan weekdays. Saya ambil contoh di sini untuk hari yang pertama yaitu hari Minggu dan hari Sabtu itu kita kelompokkan ke dalam weekend, dan selain hari Sabtu dan Minggu itu 1 dan 7 itu kita kelompokkan ke dalam weekdays. Nah, dari situ kita bisa melihat, nanti kita bisa menganalisis pada kelompok hari mana yang terjadi penjualan yang sangat banyak. Rekan-rekan mahasiswa sekalian, untuk pertemuan yang keempat ini kita berakhir sampai di sini. Kita akan lanjutkan di pertemuan yang kelima untuk melanjutkan proses awal dari dataset kita.